Jadi beginilah cara supaya kita mendapat pahala di bulan Hijriah ini, di bulan Muharram ini, ya kan? Jadi tidak ada masalah bagi orang yang mengqada puasa, tidak ada masalah, laksanakan qadanya pada saat di waktu sunnah-sunnah tadi itu, di hari-hari yang disunnahkan tuh. Insya Allah qada lepas, kemudian pahala sunnah pun akan ibu dapatkan. Kemudian apa lagi amal yang bisa kita lakukan selain puasa? Jadi ibu-ibu sekalian, menurut penjelasan para ulama, banyak bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, terutama di bulan Muharram ini. Ada seorang ulama yang bernama Abu Hamid. Kemudian kitabnya berjudul Kanzun Najah Was-Sururi fi Ad'ayati Tasrihis Sudur. Jadi dalam kitabnya itu disebutkan banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram nih. Selain puasa, salat sunat. Salat sunat duha atau suruh bisa. Kemudian apa lagi? Bersilaturahmi. Kemudian apa lagi? Berziarah ke kuburan orang-orang alim. Kemudian menjenguk orang sakit. Kemudian menyapu kepala anak yatim. Jadi hadisnya ada kok menyapu kepala anak yatimnya kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamma sahara sal yatimi," siapa yang menyapu kepala anak yatim, kataballahu lahu bikulli sya'rihi min ra'sihi hasanatan, maka Allah akan tulis tiap-tiap satu helai rambutnya itu adalah suatu kebaikan. Kan begitu kita sapu kepala anak yatim tadi, berapa banyak mendapat helai yang dapat kita sapu ni, maka setiap helainya kata Rasul itu adalah suatu kebaikan. Jadi ini amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram nih, ya, menyapu kepala anak yatim. Sebenarnya aku pun termasuk juga anak yatim nih, Bu. Yatim piatu lagi, tapi tak usah palai sapu kepala. Wa man kana indahu yatimun, siapa yang mempunyai anak yatim, au yatimatun lahu, atau dia mempunyai anak yatim perempuan, berarti anak yatim laki-laki, anak yatim perempuan, au li ghairihi, atau bagi orang lainnya mempunyai anak yatim juga. Kata Rasul, kuntu ana wa huwa, maka aku dia nanti fil jannah, di surga, hakaza, kata Rasul begini. Jadi aku nanti bersama anak yatim ini begini di surga nanti. Kapat dokat. Ada ibu-ibu mempunyai anak yatim? Ada, alhamdulillah. Berarti sedikit mempunyai anak yatim ya. Tapi jangan pula karena ingin punya anak yatim didoakan. Tak boleh juga. Apalagi kadang goram dia mana abangnya kan. Ada di curaganya ini dia ni mungkin udah banyak ini keluar, udah lama-lama tak di rumah. Kau nak begini elok nyendaknya. Biar ada anak yatimku. Tak boleh. Jadi ibu sekalian, suatu keberuntungan kalau ada di rumah tuh anak yatim. Kata Rasul ya kan. Mengapa? Karena Rasul nanti bersama anak yatim itu rapat. Oleh karena itu maka didiklah dia kepada pendidikan agama. Jadi ibu-ibu sekalian, sedikit saya singgung masalah anak yatim nih, yo kan. Dalam negara kita sendiri pun, kalau tak salah saya, undang-undang dasar ya, kata sana, fakir miskin, anak yatim dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Walaupun mungkin realisasinya belum ada ya kan, tapi begitulah aturan dibuat. Artinya bukan hanya dalam masalah agama, negara sendiri pun ini membuat aturan seperti itu, anak yatim itu dipelihara. Siapakah yang paling bertanggung jawab kalau ada di rumah itu anak yatim? Siapa yang paling bertanggung jawab? Pada umumnya adalah keluarga laki-laki dari pihak laki-laki. Jadi mereka ini paling bertanggung jawab kalau ada anak yatim di rumah itu, maka keluarga dari ayah paling bertanggung jawab. Misalnya ada abang ayahnya tadi atau adik ayahnya laki-laki, maka mereka inilah sebenarnya yang bertanggung jawab kalau ada anak yatim di rumah itu. Atau atoknya ayah dan ayahnya tadi itu. Namun kadang kita tengok kenyataan kalau sudah terjadi anak yatim, kadang pihak laki-lakinya kurang bertanggung jawab. Akhirnya si omak tadi sibuklah mau tak mau mencarikan kebutuhan anak yatim ini tadi. Sibuk bekerja. Dulu sebelum dia punya yatim masih sempat dia membodai mukanya. Tapi begitu dah punya anak yatim, jangankan bodak. Inilah kadang kasihan realita kehidupan kita tengok ya kan. Itulah tadi mengapa mungkin karena tidak mengerti agama ini, sehingga kadang pihak laki-laki, keluarga laki-laki tak bertanggung jawab dengan anak yatim yang mereka itu sebenarnya bertanggung jawab tentang kewajiban masalah anak yatim tadi. Jadi ibu sekalian, begitulah kita tengok masalah anak yatim nih. Orang yang paling bertanggung jawab itu adalah keluarga dari pihak laki-laki tadi itu, bukan dari pihak omaknya. Warisnya. Jadi begitu masalah waris dalam agama. Jadi bukan cari itu warisan saja baru dokat, cari itu masalah tanggung jawabnya pun harus ada. Kemudian apa lagi ibu sekalian, amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini? Contohnya tadi selain menyapu kepada anak yatim, bersedekah, mandi sunat. Kemudian khusus bagi laki-laki menambah nafkah keluarga. Kalau sebelum bulan Muharram ini tadi mungkin dia mengasih nafkah per bulannya entah 1 juta. Tapi begitu di bulan Ramadan 1,5 juta. Kenapa bu? Jangan kan bertambah iya. Jangan berkurang pun usaha lah gitu ya. Lumayan lah ya kan. Jadi nanti sampaikan ibu ya, paling tidak nanti kalau perlu tuliskan ibu hadisnya nih, buat di apa di kamar tuliskan. Buat artinya togap. Kata Rasul kan, man wasa'a ala ayalihi, siapa yang meluaskan nafkah keluarganya miyaumi Asyura, pada hari Asyura, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kullihi, maka Allah akan luaskan pada tahun ini rezekinya. Bosak-bosak tulis nanti artinya ini kan. Tulis hadisnya nih. Bahwa kata Rasul kan di hari Asyura itu tambah biaya keluarga. Kalau misalnya hari biasa 200, maka naikkan 300.000, begitu kata Rasul. Golak ibu itu, aku tahu golaknya itu. Jangan untuk naik, jangan dikurangi saja pun alhamdulillah lah. Begitu itu golaknya aku berikan. Betul bu? Itulah. Katanya itu suatu amalan yang apa kan? Jadi ibu-ibu sekalian,